Okay. All right. All right. Selamat datang kembali di channel Mario SSSP Creepy Horror. Bertemu lagi dengan aku Mario. Di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang seorang pelaut yang bernama Horizon Okene yang berhasil selamat dari tragedi yang sangat mengerikan, yaitu kapal yang tenggelam cuy. Dia bertahan hidup di dasar laut selama kurang lebih 3 hari dan menunggu akan datangnya regu penyelamat cuy. Dan itu adalah hal yang sangat mengerikan dan mimpi buruk bagi setiap orang di saat terjadinya kapal tenggelam. Dan oke, kita langsung aja mulai pembahasannya dan kronologinya serta membahas dokumentasi rekaman dari regu tim penyelamat. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan juga subscribe video ini, oke? Kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 26 Mei 2013. Melalui takdir yang mengenaskan, Horizon Okene mengalami mimpi terburuk dalam hidupnya. Horizon menjadi korban satu-satunya yang selamat dari kapal yang tenggelam. Dia adalah orang yang paling beruntung karena bisa bertahan hidup di dalam kapal yang tenggelam selama hampir 3 hari di dasar laut. Kronologi ini pada awalnya terjadi di Teluk Guinea, Tenggara Samudra Atlantik yang kaya dengan minyak bumi dari dasar laut sedimen. Banyak sekali bertebaran pengeboran lepas pantai di lautan Afrika sana. Pada tanggal 26 Mei 2013, sekitar 32 km Escravos Nigeria di laut dengan ombak besar menenggelamkan dan menghempaskan kapal tunda yang pada saat itu melakukan penarikan minyak di kapal tanker milik Chevron. Pada saat akan melakukan penarikan minyak, kapal dari Horizon ini terhempas oleh gelombang ombak yang sangat besar. Naasnya pada kejadian tersebut, kapal tanker minyak itu sedang dibajak oleh para perompak yang mengakibatkan tim penyelamat tidak tepat waktu dalam penyelamatan. Kapal tunda Jaskan 4 yang ditumpangi Horizon ini membawa 12 awak. Pada saat terjadinya kapal tenggelam, masing-masing dari awak sedang berada di dalam kamar. Pada saat kapal tenggelam tersebut, Horizon berada di kamar mandi. Horizon mencoba mendorong pintu kamar mandi supaya air tidak memaksa masuk ke dalamnya. Dengan tekanan air yang begitu hebat dan sangat mengerikan, Horizon tidak sempat menyelamatkan diri menuju pintu darurat. Dia menyaksikan 3 temannya berhasil menyelamatkan diri, namun Horizon terperangkap dan terbawa arus. Arus air yang begitu kuat membawa Horizon hanyut ke ruangan yang sempit. Dengan keadaan yang bingung dan memar, Horizon masih hidup. Dia berpegangan ke wastafel yang terbalik supaya dia menjaga agar kepalanya masih terjaga di atas permukaan. Kapal tersebut tenggelam di kedalaman 30 meter dengan posisi jatuh terbalik. Setelah beberapa waktu, operasi penyelamatan dilakukan. Kru selam menemukan titik tenggelamnya kapal tersebut. Pada saat itu, kru selam menggedor lambung bangkai kapal tersebut dengan Horizon membalas gedoran dari kru kapal tersebut. Tapi sayang, mereka tidak mendengar karena penyelam tidak bisa menyelam terlalu dalam karena memiliki batas waktu. Penyelamatan itu akhirnya ditunda dan dibatalkan karena tidak menemukan korban selamat di bangkai kapal tersebut. Setelah seharian menunggu, Horizon pun mencoba bertahan hidup di bangkai kapal tersebut. Dia memberanikan diri dalam gelap pekatnya keadaan di dalam kapal tersebut. Horizon berenang dan mencoba meraba-raba ke dinding untuk mencari ruangan yang masih ada udaranya. Ajaibnya, dia menemukan salah satu ruangan yang ada kantung udaranya atau ruangan yang masih tersisa udara. Setelah dia menemukan ruangan untuk bernafas, kekhawatiran Horizon pun mulai muncul. Yang pertama, dia akan kedinginan dan mengalami hipotermia.
Pada saat itu Harrison pun mencoba bertahan dan berpikir lalu mengumpulkan barang-barang yang ada di sekitarnya agar dia tetap mengapung dan mengangkat bagian atas tubuhnya dari air yang memungkinkan dia tidak terlalu kehilangan panas tubuhnya. Lapar, haus, kedinginan, dan terjebak di kegelapan, Harrison pun merasa ketakutan. Dia hanya bisa memikirkan keluarganya di rumah dan berharap kepada Tuhan agar ada keajaiban yang menyelamatkan dirinya. Dia mencium bau bangkai mayat dari temannya di ruangan tersebut dan mendengar suara percikan lambung kapal yang mulai retak. Dia pun mendengar suara ikan yang menggerogoti tubuh mayat dari temannya tersebut. Sementara itu, di atas permukaan laut, tim pendukung penyelamat The Leeuwarden tiba di lokasi titik tenggelamnya kapal Joskan 4. Tim induk dari Joskan 4 menyewa tim penyelamat untuk menyelam laut dalam untuk mengambil mayat yang tertinggal di dalam bangkai kapal yang hilang. Pada saat misi penyelamatan, ada 6 kru dan 2 staf dari Joskan yang tahu medan yang begitu sulit berada di dasar laut karena posisi kapal tenggelam dan terbalut dengan lumpur dengan posisi terbalik dan jarak pandang yang terbatas. Pada saat itu, regu penyelamat pun dibentuk dan mulailah misi penyelamatan tersebut. Dengan teknologi yang begitu canggih, regu penyelamat pun menyisir bangkai kapal Joskan 4 dan mencoba memasuki ruangan bangkai kapal tersebut melalui celah yang sempit. Setelah memasuki ke dalam bangkai kapal Joskan 4, air keruh serta jarak pandang yang buruk serta furnitur kapal yang berserakan sangat mengganggu para tim untuk menyisir ruangan demi ruangan untuk menemukan 4 mayat. Pada saat itu Harrison pun mulai putus asa dan pada akhirnya mendengar suara seperti jatuhan jangkar. Dia juga mendengar suara palu di lambung kapal, lalu dia mencoba menggedor-gedor di dinding dan tak ada yang mendengar dari tim penyelamat tersebut. Kemudian Harrison pun melihat cahaya dari salah satu penyelam yang melewati lorong. Sayangnya penyelam itu terlalu cepat dan meninggalkan tempat tersebut sebelum Harrison sempat meminta tolong dan kemudian momen ajaib itu terjadi. Mungkin di salah satu rekaman dari penyelam ini akan membuat kalian terharu dan mengerikan perjuangan dari Harrison yang akhirnya berhasil terselamatkan. Pada momen tersebut Harrison mengejar regu tim penyelamat dan mengulurkan tangannya. Dikira oleh para regu dari tim penyelamat tersebut itu adalah mayat, namun tangan itu bisa meremas uluran tangan dari regu penyelamat. Tim pun dibuat terkejut dan bersyukur, dan salah satu regu tim berkata, "Dia masih hidup, dia masih hidup." Momen ini membuat tidak percaya semua para tim dan kru yang ada di lokasi tersebut. Itu adalah keajaiban bagi orang yang bisa bertahan hidup di dasar laut dengan kurun waktu 3 hari dengan udara yang sangat minim dan terbatas. Apalagi di ruangan yang tidak ada sirkulasi udaranya, di mana karbon dioksida yang dikeluarkan Harrison bisa saja membunuh dirinya sendiri. Dan inilah hasil rekaman dari tim penyelamat yang berhasil menyelamatkan Harrison dari naasnya daun mimpi buruk yang dihadapinya ketika kapal tersebut tenggelam, cuy. Dan ini adalah footage yang benar-benar mengharukan, mengerikan, dan juga sangat membuat lega tentunya. Berikut videonya. What's that? Okay. Alright, you found one, yeah? He's alive, he's alive. Okay, keep him there, keep him there. Alright, alright, just hold him there, okay? Just keep him there. Alright, just keep him there and keep him calm, okay? Alright, just reassure him, pat him on the shoulder. Okay. Alright, let's get that head from his head so we can reduce the CO2 release. Just want you to keep calm, okay?
Are you feeling okay? Are you sore? Have you got any injuries? Okay. What's your name? Harrison. Okay, Harrison. My name is Colby. Okay, and I'm going to bring you home, okay? And the driver that's helping you now, his name is Nico. Okay, that's Nico, okay? You mustn't take your hat off, okay? Just breathe nicely, yeah? Okay. Alright, let's go. You hold your umbilical and you listen to me, okay? Alright, we're going now. Put your head under water and breathe comfortably, okay? Nah, itulah video rekaman dari regu penyelamat yang berhasil menyelamatkan Horizon dari naasnya tragedi kapal tenggelam tersebut, cuy. Dan setelah beberapa waktu setelah terselamatkan, dia pun berjanji kepada Tuhan dan dirinya sendiri untuk tidak lagi bekerja di lautan, cuy. Dan dia trauma banget dengan hal-hal yang berbau kapal tentunya. Dan itu adalah hal dan kejadian yang sangat ironis dan sangat sangat membuat sedih dan terharu lah ya. Dan itu adalah keajaiban yang mungkin benar-benar berpeluang 1% pun itu nggak ada, cuy, peluang selamat dari kecelakaan atau tragedi kapal tenggelam, dan dia berhasil selamat. Nah, coba kalian bayangkan tragedi atau mimpi buruk ini terjadi di kalian. Pasti tentunya ini akan menjadi mimpi buruk yang paling buruk di hidup kalian, cuy. Dan semoga video ini bisa menginspirasi kalian dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan like, comment, share, dan juga subscribe supaya channel ini makin mengembang dan selalu memberikan hiburan-hiburan yang horor, yang menarik, misteri, dan segala hal yang berbau seram intinya lah ya. Dan oke, aku pamit dulu. Salam Mario SSSP and peace. Terima kasih.